Oke, tadi ya, jadi kita bicara dulu tentang murabahahnya dulu ya teman-teman ya. Jadi murabah itu tadi jual beli yang mana harga pokok dan marginnya itu diketahui ya. Nah, ketika ada tawar-menawar atau negosiasi, maka yang dinegosiasikan itu adalah marginnya ya atau keuntungannya ya. Nah, halal nggak sih? Ya halal. Kenapa? Karena di sini ada iwat ya, atau iwat. Iwat itu adalah nilai pengganti yang seimbang. Itu ada barang, ada ikhtiar, ada risiko di sana ya. Nah, tapi itu nanti detailnya mungkin di mata kuliah yang lain. Tapi di sini saya ingin bicara tentang bagaimana pencatatannya. Yang penting kita tahu dasarnya itu tadi ya yang kita pegang adalah dia ada apa namanya ada harga pokok ya dan ada margin. Nah ini yang menjadi titik poin pada akuntansi murabahah ya. Oke. Saya mau share. Oke. Nah ini dia. Ini foto saya waktu masih muda ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Kelihatan ya share screen-nya? Halo? Ada, Pak. Oke. Nah, karena kita ini adalah akuntansi perbankan syariah, yaitu akuntansi murabahah pada perbankan syariah, ya maka kita harus tahu juga apa itu bank ya. Ini udahlah ini gampang ya. Nah, pada akuntansi murabahah ini, nah ini nih, murabahah adalah kontrak jual beli barang yang dimana harga jual meliputi harga perolehan barang ditambah keuntungan yang disepakati atau adanya margin. Dan penjual harus mengungkapkan harga perolehannya secara transparan. Nah, inilah yang menjadi titik poin penting pada murabahah ya. Nah, karakteristiknya penjual betul-betul memiliki barang tersebut ya, yang pastinya ya. Jadi jual beli itu barangnya harus barang dia ya, jangan apa namanya? Barang orang dijual, jangan ya. Nggak sah ya, tidak boleh. Nah, barang yang dijual tidak boleh dikategorikan sebagai barang haram. Nah, dalam murabahah juga walaupun akadnya syariah ya, barangnya yang diperjualbelikan harus barang yang halal ya. Bukan berarti yang akad syariah itu bisa menghapus yang haram, enggak juga. Misalkan mohon maaf ya, misalkan peternakan babi nih ya. Babinya dijual beli dengan secara murabahah, ya tetap aja haram ya. Terus alkohol ya kan, homer ya kan, dengan cara jual beli murabahah nih biar nyunah gitu ya, sesuai dengan sunnah, tetap aja haram ya, nggak merubah ya teman-teman ya. Yang namanya zatnya udah haram ya, mau pakai akad syariah pun tetap aja jadi haram ya, nggak boleh ya. Nah, penjual juga harus menyebutkan dengan jelas harga perolehan barang yang dijual. Ya, jadi harga perolehannya sekian. Kalau dulu ya terlepas dari bohong ataupun enggaknya ya teman-teman ya. Dulu tuh waktu zaman-zamannya kereta itu masih banyak penjual ya. Itu biasanya tuh ada yang penjual-penjual buah-buahan tuh kayak jeruk gitu kan ya. Terus si abangnya suka ngomong ini, beneran nih Pak, teh atau apa gitu ya, saya ngambil untung cuma 5.000 doang gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau kalau memang benar ya, itu sebenarnya murah bahah loh yang kayak gitu ya. Dulu juga di pasar-pasar tradisional dulu ya, awal-awal saya ingat banget tuh yang namanya tawar menawar ya, mohon maaf ya, biasanya ibu-ibu ya, itu biasanya ada tuh kalau di pasar-pasar tradisional tuh. Makanya tuh biasanya tuh kalau ibu-ibu tuh kalau belanja tuh lama. Kalau dulu ya, kalau sekarang cepet. Kenapa? Karena harga sekarang nggak bisa ditawar. Kalau dulu di pasar tradisional itu barang harganya bisa ditawar. Yang tawar itu sebenarnya apa? Marginnya yang ditawar ya. Udahlah untungnya sekian aja lah gitu kan. Kadang-kadang kan suka nawarnya sadis juga ya. Setengah harga. Nah itu apa namanya, murabahah tuh sebenarnya kayak gitu tuh. Kalau sekarang bukan murabahah lagi, nggak bisa ditawar kan. Tapi boleh nggak sih? Boleh aja. Ya, cuma yang nggak sesuai dengan sunnah aja. Ya, sunnah. Ya. Nah, lalu bagaimana perlakuan akuntansinya? Ya, pengakuan dan pengukuran. Ya. Nah,
pengadaan aktiva murabaha pada murabaha dengan pesanan mengikat. Nah, jadi secara teoritis ya teman-teman ya, walaupun secara praktek mungkin ini sudah tidak ada lagi ya, tapi secara teoritis, secara idealis eh, murabah itu ada namanya murabah yang mengikat, ada murabah yang tidak mengikat. Yang mengikat itu jadi dia memang benar-benar udah pesen gitu ya. Misalkan pesen apa? Motor gitu ya. Motor saya maunya dengan warna ini, warna hijau misalkan. Dengan strippingnya kayak begini ya kan, rodanya dua ya. Yang pasti rodanya dua ya, nggak mungkin satu ya. Rodanya dua ya kan. Terus apa gimana spesifikasinya gitu ya. Nah, itu kan pesanan mengikat. Nah, pesanan mengikat ini sebenarnya mirip-mirip kayak salam, tapi dia bedanya kalau pesanan mengikat ini dia barangnya itu sebenarnya secara dasarnya udah ada gitu ya. Misalkan kayak tadi itu motor gitu kan. Motornya udah ada nih, cuma tinggal di apa ya, di spesifikasi aja gitu kan, warnanya mintanya warna apa gitu ya. Nah, ada lagi pesanan tidak mengikat. Nah, kalau misalnya tidak mengikat itu jadi pesen nggak pesen ya, si dealer itu tetap ngejual motor ya kan. Nah, itu namanya pesanan tidak mengikat. Nah, pada murabahah dengan pesanan tidak mengikat, aktiva murabahah dinilai mana yang terendah adalah harga perolehan dengan harga saat ini ya. Jika harga saat ini lebih rendah dibandingkan dengan harga perolehan, maka sisinya dianggap sebagai kerugian. Nah, jadi kalau misalkan harga perolehannya ternyata dan harga saat ini lebih rendah daripada harga perolehan, ya berarti rugi, ya kan? Nah, lalu piutang murabahah. Piutang diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah dengan keuntungan yang disepakati ya. Jadi piutang murabahah itu adalah harga pokok ditambah dengan margin ya. Nah, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih dikurangi penyisihan piutang yang diragukan ya. Nanti di neraca ya. Nah, piutang murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Udah tadi ya. Oke. Nah, lalu ada pengakuan potongan pelunasan dini ya, ada namanya nanti diskon ya. Nah, ini bagaimana ada potongan ketika dia melunasi sebelum jatuh tempo ya. Nah, pada saat penyelesaian potongan mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Piutang dilunasi terlebih dahulu, kemudian bank membayar potongan pelunasan dini itu ya kepada nasabah dan mengurangi keuntungan murabahah. Nah, lalu bagaimana pengakuan denda? Nah, denda ya ada ya di bank syariah itu denda ada. Cuman bedanya gini teman-teman, yang ingin saya garis bawahi pada denda ini adalah pada bank syariah denda itu tidak masuk ke dalam laporan laba rugi. Ya. Kalau pada bank konvensional denda itu masuk ke dalam laporan laba rugi. Artinya denda pada bank konvensional itu dia kategorinya pendapatan lain-lain biasanya, yaitu pendapatan denda. Nah, tapi kalau buat instansi keuangan syariah, denda itu dia tidak boleh jadi pendapatan industri itu ya. Dia nanti masuknya itu ke dalam laporan tersendiri. Makanya dalam bank syariah itu dia ada 8 laporan keuangan ya. Yaitu 5 laporan keuangan yang pada umumnya ya, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, terus arus kas, neraca, catatan atas laporan keuangan, terus yang keenam ini. Nah, ini yang tidak ada di bank konvensional itu adanya laporan zakat ya. Lalu adanya laporan dana non halal atau dana kebajikan. Yang 8 itu adalah laporan investasi tidak terikat mudharabah muqayyadah off balance sheet. Nah, itu yang 3 itu. Nah, pada pendapatan denda ini ya, bagi bank konvensional ya, pendapatan denda itu dia masuknya bukan dalam pendapatan ya, tapi dia masuknya tadi tuh laporan dana kebajikan atau laporan dana non halal ya. Nah, itu ya mengenai denda. Lalu diskon diperlukan mengurangi harga perolehan barang jika diskon diberikan sebelum akad ya. Jadi barangnya itu bisa lebih murah ketika ada diskon dari si yang pabrikannya itu ya. Si pabriknya itu memberikan diskon. Nah, tapi ada satu yang harus kita ingat teman-teman ya.
bank syariah ini adalah industri jasa, ya. Sedangkan murabaha, ya, murabaha itu adalah perusahaan dagang sebenarnya, ya. Nah, jadi secara akad, ya, sebenarnya bank syariah itu bisa kemana-mana, ya. Bisa menjadi apa, perusahaan jasa, ya. Bisa jadi apa namanya, perusahaan dagang, ya. Bank syariah sebenarnya kalau secara akad tuh bisa jadi punya perkebunan, punya dealer, ya, banyak lah. Karena akad-akadnya itu banyak teman-teman, ya. Nah, lalu diskon diberikan untuk mengurangi piutang jika disepakati di dalam akad. Lalu diskon diperlakukan sebagai keuntungan jika disepakati. Nah, ini tentang diskon, ya. Nanti ada beberapa apa namanya, perlakuan diskon, ya teman-teman, ya. Nah, ini contoh Bank Syariah bersama bersepakat dengan Tuan Ahmad untuk melakukan akad murabaha. Bank Syariah membeli sebuah kendaraan dengan harga 210 juta pada tanggal 1 Januari 2008. Nah, Bank Syariah juga menggunakan margin sebesar 50 juta kepada Tuan Ahmad. Adapun pembayaran akan dicicil selama 4 kali. Pembayaran pada tanggal 1 Maret 2008 diketahui bahwa terjadi penurunan atas nilai kendaraan akibat kelalaian Bank Syariah dalam menyimpan kendaraan tersebut sebesar 10 juta. Nah, berarti jadi berapa tuh? Jadi tinggal 200 juta, ya. Pada tanggal 5 Maret 2008 melakukan penandatanganan akad murabaha. Nah, pertama nih pada saat Bank Syariah membeli aset, ya. Yaitu persediaan barang murabaha atau aset murabaha, ya, sebesar 210 juta. Nah, dia bisa membeli secara kas atau utang kalau dia belum bayar, ya. Nah, lalu terjadi penurunan aset, ya. Maka kerugian apa namanya? Kerugian penurunan aset, ya, sebesar 10 juta, ya, pada kendaraan. Jadi aset murabahanya itu turun senilai 10 juta. Nah, pencatatan administrasinya. Nah, kontra komitmen pembiayaan murabaha. Jadi sebelum apa namanya, si banknya itu dia ngasih, ya, dia udah ada kontrak komitmen nih yang dicatat dulu nih. Sama kayak mudharabah, ya, musyarakah juga, ya. Nah, lalu kewajiban komitmen murabaha sebesar 260 juta. Nah, lalu pada saat pembiayaan diserahkan kepada si apa namanya, itu, ya, pada si nasabah, ya. Pembiayaan murabaha sebesar 250 juta, kas 250 juta. Nah, ini kalau dia apa namanya, dibayarkan secara cicilan, ya. Nah, cicilan pembiayaan murabaha sebesar 62 juta 500 dapat dari mana? Ini dapat dari itu, ya. Tadi kan dia harganya itu 200, ya kan. Dibayar 4 kali, ya kan, 50 juta plus sama marginnya, ya. Nah, tapi kayaknya yang ini kurang ini nih. Ya, ada satu lagi bentar teman-teman. Yang lebih jelas, ya, bentar, ya. Oh, ini. Salam musyarakah. Oh, ini dia nih, ya. Sama, ya. Bukan ini berarti. Satu lagi nih. Mana, ya? Oh, ini dia nih. Dicari. Nah, ini slide yang dulu nih. Nah, ini hampir sama teman-teman. Sebenarnya gini, ini cuma perbedaan kata aja tapi ini sama. Makanya kan dalam akuntansi itu ada nama COA. COA teman-teman. COA itu adalah chart of account, ya. Jadi kode. Dia mainnya kode, ya. Jadi biar dia konsisten, ya. Kenapa sih harus konsisten dalam penulisan? Karena nanti kalau dia jadi buku besar, ya, dipindahkan, ya. Jadi yang kita omongin sekarang ini sebenarnya penjurnalan teman-teman. Ini penjurnalan ayat-ayat
jurnal ya, akun-akun ya. Nah, ketika dia itu beda ya, misalnya nih tadi kan kita bilang aset murabahah ya, terus kita lupa nih ya, ditulisnya persediaan murabahah. Itu kalau misalkan dijadikan buku besar teman-teman, itu buyar. Buyar maksudnya apa? Dia enggak nyatu ya, padahal harusnya nyatu, harusnya dia itu satu ya. Nah, biar tidak lupa ya, karena yang namanya kata-kata itu kan kadang kita lupa ya. Jangankan persediaan murabahah deh, persediaan murabahah sama aset murabahah itu kan sebenarnya sama tuh ya. Kas aja nih, kas ya, kita lupa nih. Kas itu biasanya kita tulis pakai tulisan biasa, KAS. Terus kadang-kadang kita sok-sokan pakai bahasa Inggris, cash gitu kan, CASH ya kan. Terus kadang-kadang Betawi kita keluar pakai cash gitu ya. Nah, itu padahal ya, kas itu tadi ya, gara-gara beda nulisnya, ketika dijadiin buku besar itu buyar tuh tiga-tiga itu ya. Padahal seharusnya nyatu gitu kan. Untuk menghindari yang seperti itu ya teman-teman ya, pakainya chart of account tadi, kasih angka, misalkan kas di tangan, kodenya misalkan 1111 gitu ya. Nah, sehingga ketika ada apa ya, lupaan ya, itu nggak terjadi. Yang namanya angka kan 111, masa ya lupa sih, 112 kan kebangetan ya gitu kan. Ya teman-teman ya, masa ya angka jadi lupa gitu. Kalau kata-kata lupa mungkin ya teman-teman ya, tapi kalau angka lupa ya nggak mungkin gitu. Nah, sehingga nanti ketika dia diproses lebih lanjut ya teman-teman ya, dalam akuntansi itu kan nanti bukan cuma ayat jurnal nih sebenarnya. Walaupun yang kita bicarain sekarang ini masih ayat jurnal terus nih ya, ini nanti jadi namanya buku besar pembantu. Nah, nanti apa namanya, dari buku besar pembantu nanti jadi buku besar ya kan. Dari buku besar itu nanti jadi neraca saldo ya. Lalu nanti ada namanya ayat jurnal penyesuaian ya kan. Nanti ada lagi neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian. Nah, dari neraca saldo ayat jurnal penyesuaian itu nanti dipecah jadi laporan keuangan ya. Ada yang jadi apa, laporan laba rugi, perubahan modal, terus ada yang jadi arus kas ya kan. Nah, terus nanti apa, jadi apa nah, neraca ya kan. Nah, terus catatan laporan keuangan, nanti ada laporan infak, sedekah, zakat ya kan. Nah, nanti ada mudharabah muqayyadah off balance sheet ya. Nah, itu apa namanya, tahap-tahap dalam pembuatan laporan keuangan ya. Nah, yang kita omongin sekarang ini masih dasarnya ya, teman-teman, yang masih dasar, walaupun sebenarnya sekarang udah banyak aplikasi ya yang bisa menggunakan ini ya. Tapi setidaknya kita harus tahu nih dasarnya itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, penjurnalnya itu kayak gimana sih? Nah, penjurnal itu yang kayak gini. Persediaan murabahah atau aset murabahah tadi ya. Kas atau rekening supplier. Rekening supplier itu maksudnya apa sih? Jadi gini, si bank syariah ternyata dia belinya itu ya, beli barang murabahnya itu sama nasabahnya sendiri. Ya, yang namanya nasabah bank syariah kan banyak ya kan, bukan cuma satu dua orang, tapi kan banyak kan. Sehingga dia bisa apa namanya, mentransfer aja bayarnya ya ke rekening si nasabah gitu ya. Nah, ini tadi ya, ketika dia ada kerugian penurunan nilai ya, maka kerugian penurunan nilai ya pada persediaan murabahah. Nah, lalu kerugian penurunan dilaporkan di laporan laba rugi sebesar beban lain-lain ya. Nah, ini tadi udah ya sebenarnya ya, kerugian penurunannya pada persediaan murabahah atau pada aset murabahah ya. Nah, lalu dimasukkan dalam apa, cadangan penurunan nilai apa namanya, persediaan aset murabahah. Nah, ini diskon tadi kita juga udah. Nah, lalu ketika ada penyerahan aset murabahah nih ya, kalau dia dibayar cash, maka jurnalnya adalah kas atau piutang murabahah ya, sebesar apa namanya, harga pokok tadi plus margin ya. Lalu persediaan murabahahnya berapa tadi? Misalkan tadi berapa? 200 juta ya. Nah, tambah margin kas atau piutang murabahahnya 250 juta ya. Lalu persediaan murabahahnya itu 200 juta, lalu pendapatan margin murabahahnya 50 juta gitu ya. Nah, dalam teori ya, ini lagi dalam teori ya, itu memang ada pembedaan nanti itu ketika si nasabahnya itu
membeli secara cicilan, ya, membeli secara angsuran, ya, dia ternyata nasabah beresiko tinggi. Nah, nanti terjadi ada istilah nasabah beresiko tinggi, ada istilah nasabah beresiko rendah, ya. Nasabah beresiko tinggi itu misalkan nasabah yang secara BI checkingnya kurang bagus, gitu. Nasabah beresiko tinggi. Nah, kalau nasabah beresiko rendah, misalnya nasabah yang masih ya masih bagus lah, ya. Nah, walaupun sekarang ya teman-teman ya, secara prakteknya, secara pencatatannya itu semuanya sudah dianggap nasabah berisiko tinggi semua, ya. Nah, kalau nasabah berisiko rendah, walaupun dia itu piutang ya, secara angsuran ya, si bank syariahnya ini dia sudah menganggap margin itu adalah pendapatan, ya. Dia menganggap itu pendapatan margin. Nah, ini nasabah dengan berisiko rendah, ya. Nah, dia menganggapnya udah dianggap sebagai margin walaupun belum dapat uangnya, ya. Secara cashnya dia belum dapat, ya, maka dia ngakunya sudah sebagai pendapatan. Tapi kalau dia nasabah berisiko tinggi, ya, maka si bank syariahnya nggak berani ngaku sebagai pendapatan, maka dia akan menulisnya itu bukan pendapatan margin tapi margin murabahah tangguhan, ya, istilahnya, ya. Nah, jadi bedanya situ ya teman-teman, ya. Nah, pada saat menerima, berarti ketika dia saat menerima berarti tinggal mengubah, ya, piutangnya tadi dihapus besar yang dibayarkan, ya, dengan kas, ya. Nah, kas masuk, ya, ada kas, lalu piutangnya ditaruh di kredit, ya, karena dibayar, ya. Nah, margin murabah tangguhan itu juga dihapus, ya, dengan cara menaruhnya di debit, ya, karena ternyata di kredit, ya kan. Nah, diganti dengan pendapatan margin murabah, ya. Sebenarnya sih intinya di situ teman-teman, ya. Nah, oke, ya. Nah, ketika dia ada cicilannya tinggal di itu aja teman-teman, ya, tinggal diubah, ya, berapa yang dibayarkan cicilannya itu, ya, dan berapa margin yang dibayarkannya. Tadi margin tangguhannya dihapus, ya, dengan cara didebitkan yang ternyata di kredit, ya kan. Walaupun dia masih dibilang tangguhan tapi dia sifatnya sama seperti pendapatan itu sendiri, ya. Posisinya itu normalnya pendapatan ada di kredit, ya. Nah, ini kerugian piutang murabahah, ya. Lalu pengisian kerugian piutang murabahah ini ketika ada nasabah yang tidak mampu membayar dan ternyata bank syariah bisa mengabulkan, gitu ya. Jadi kerugian, ya. Nah, kalau di bawah-bawah ini sebenarnya sih teman-teman nih hanya pengembangan, ya. Nah, terus satu lagi tadi, ya, sama denda, ya teman-teman, ya. Nah, kalau pada bank konvensional, ya, ketika ada denda bunyinya adalah kas pada pendapatan denda, ya. Itu bank konvensional. Nah, pendapatan denda itu maksudnya nanti ke pendapatan lain-lain, ya. Nah, artinya ketika dia masuk di pendapatan lain, dia masukin di laporan laba rugi. Masuk laporan laba rugi berarti dia masuk dalam kantongnya dia sendiri, ya. Tapi kalau di bank syariah itu dia tidak boleh masuk ke dalam laporan laba rugi, tapi masuknya ke dalam laporan dana non halal atau dana kebajikan. Yang mana nanti dana non halal atau dana kebajikan itu akan disalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, itulah yang menjadi perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dari segi denda, ya. Walaupun sama-sama denda, tapi cara penerapannya berbeda. Nah, ini soalnya kewajiban lain. Nah, lalu bagaimana dengan asuransi untuk para pembeli? Untuk pembeli, nah, tinggal dibalik teman-teman, ya. Tinggal dibalik. Tadi kan ketika ada orang beli, ya kan, kita kan kasih barangnya nih, ya. Kalau dia itu secara tunai berarti kas, ada di debit di kita. Kalau dia beli ke kita, ya, secara tunai berarti kas dia berkurang, ya kan. Kas kita bertambah, kas yang belinya berkurang. Nah, gitu aja. Nah,
aset murabahah atau persediaan murabahah yang ada di kita, ya kan? Kan ketika ada penyerahan kan dia ada di mana tuh? Ada di kredit, ya kan? Ketika ada penyerahan barangnya kan keluar tuh. Nah, berarti kalau di dia ketika kita serahkan kepada si pembeli, berarti dia dapat aset, ya kan? Nah, bagi kita pendapatan, ya, bagi orang lain beban. Nah, gitu aja ya logikanya, ya. Tuh. Nah, sebenarnya akuntansi itu gampang teman-teman ya. Itu tinggal main logika-logikaan aja, ya. Yang penting tahu debit kreditnya aja, ya. Baik yang syariah, ya konven, ya. Nah, ketika apa namanya? Ada ini ada pembayaran, ya. Maka yang tadi tuh, ya, beban murabah tangguhan ini, ya, kalau tadi kan apa? Margin murabah tangguhan, kan? Nah, beban murah kalau dibagi si pembeli kan beban, bagi kita margin pendapatan, bagi si ini kan beban. Nah, walaupun dia tangguhan juga dia harus dihapus, ya, walaupun beban tangguhan dia tetap harus dihapus. Menjadi beban apa namanya margin murabahah gitu ya. Nah, lalu ketika ada pembayaran maka apa? Tadi tuh kan kita ngutang nih, kan? Ada di mana? Udah utang. Utang itu adanya di posisi kredit, ya. Ketika mau dihapus, utang itu ada di posisinya debit, ya. Tinggal dibalik aja tuh, ya. Untuk menghapusnya tinggal dibalik, ya. Jangan di tip X, apalagi di sobek, ya. Jangan ya teman-teman, ya. Dalam akuntansi itu nggak boleh di tip X, ya. Dan caranya itu kalau salah itu pakai jurnal balik, ya. Nah, ini denda nih ya. Nah, denda itu bagi tadi ya, bagi si bank itu kan dia dapat kas, bagi kita yang beli keluarin kas. Nah, terus apa? Bagi dia itu ya secara umumnya mungkin pendapatan, ya kan. Walaupun sebenarnya itu bukan pendapatan dia, ya. Nah, tapi tetap aja bagi kita ini bagi yang bayar kerugian, ya kan, kerugian denda, ya kan. Nah, lalu kalau misalkan ada uang muka, ya. Nah, uang muka misalkan kita udah bayar uang muka nih, ternyata nggak jadi, ya. Udah bayar DP ternyata nggak jadi. Nah, maka apa? Ada potongan uang muka kan, uang muka yang balik itu kan nggak mungkin 100%. Pasti ada berapa persen itu istilahnya ada buat biaya administrasi, ya kan, bagi dia pendapatan apa namanya? Bagi dia pendapatan, bagi si basarnya pendapatan, kan bagi kita biaya, ya kan. Nah, bagi kita tuh biaya, ada kerugian uang muka murabahah, ya. Nah, ini teman-teman ya, ini murabahnya itu sebenarnya gitu aja ya teman-teman ya. Secara apa namanya akuntansinya, ya. Jadi transaksi jual beli yang mana margin yang diketahui, harga pokok yang diketahui, lalu ada apa namanya margin harga pokok, ada denda, ya, ada barang yang diserahkan, yang diperjualbelikan, ya, lalu ada denda, ada apalagi tadi cicilan, angsuran, ya, potongan, ya, jadi seperti itu. Gimana? Ada yang mau didiskusikan boleh, mumpung waktunya masih panjang. Nggak panjang juga sih, tinggal berapa menit lagi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau didiskusikan tentang murabahah ini? Gimana Bu Ike, Pak Sigit, Bu Ila, Ibu Martia Sari, Pak Marsal, Pak Rohendi? Ada yang mau didiskusikan dengan murabahah ini? Cukup? Belum ada, Pak. Belum. Oke, kalau ada ya mungkin ya kita sudahi dulu ya pada pertemuan hari ini karena memang belum ada yang ditanyakan, ya. Mungkin ini karena online kali ya, jadi kayaknya apa masih kurang hidup ini ya.
Insya Allah nanti mudah-mudahan kita ada offline ya teman-teman ya. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi